Beastmaster terhebat. Bab 831. Setelah mengobrol dengan Jiabo, Luo Yunji, dan Feng Xiaolian sebentar, Li Qian dan kelompoknya kemudian diajak berkeliling Universitas Penjinak Binatang Mizu. Berbeda dengan Sanbar Beastmaster University, Michigan Beastmaster University memiliki lanskap kampus yang sangat unik. Kebanyakan pepohonan merupakan pohon-pohon kuno besar yang menghalangi langit, dan berada di dalamnya memberi Anda perasaan seperti berada di kerajaan peri. Ini cukup baru. Terakhir kali saya ke sini, saya sedang terburu-buru dan hanya melihat-lihat sebentar sebelum memasuki alam rahasia Dansha. Saya tidak sempat menjelajahinya dengan baik. Setelah menikmati makan siang mewah yang disiapkan khusus oleh Universitas Minnesota, dan berjalan-jalan di sekitar kampus selama lebih dari 2 jam, Li Qian akhirnya sampai di titik observasi di tengah gunung di belakang sekolah. Di anjungan pandang di tengah gunung, terdapat sebuah paviliun batu, dan saat ini, beberapa orang tengah duduk di dalam paviliun batu tersebut. Di dalam paviliun, di bangku batu, Luo Yunji melambaikan tangannya dengan lembut. Pemandangannya indah sekali, sayang kalau tidak minum teh. Dengan lambaian tangannya, sebuah nampan teh, set teh, dan teko penyegar muncul. Luo Yunji berkata sambil menambahkan air untuk menyeduh teh. Pada tingkat kekuatannya, semua ini adalah masalah sepele. Li Qian dan Guru Ling duduk. Keempat wanita kontrak dan gadis kecil Sun Ruirui tahu bahwa mereka akan mulai membicarakan hal-hal serius, jadi mereka dengan bijaksana mencari alasan untuk pergi. Kak Qian, kurasa pemandangan di sini cukup bagus. Ayo kita jalan-jalan. Li Qian mengangguk sebagai jawaban. Setelah keempat wanita kontrak dan gadis kecil Sun Ruirui perlahan pergi, Li Qian tidak membuang waktu lagi dan langsung ke intinya. Paman Jia, kami berutang banyak pada bantuanmu dalam masalah kota Lingsui kali ini. Tanpa bantuanmu, seluruh kota Lingsui akan mengalami bencana yang tak terbayangkan. Paman Jia melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu terlalu sopan. Kamu sudah berterima kasih padaku waktu kita di kota Lingsui. Lagi pula, aku pergi ke sana atas undangan Lao Yu, dan dia sudah membayarku, jadi aku berutang budi padanya. Li Qian mengangguk sedikit dan melirik Jiabo dan 2 orang lainnya. Saat itu, teh telah siap, dan Luo Yunji menuangkan secangkir untuk masing-masing dari keempat orang itu. Li Qian menyesap teh manis yang menyegarkan itu, lalu bertanya perlahan, Paman Jia, pemandangan Universitas Penjinak Binatang Mizu milikmu memang sangat indah, membuat orang betah berlama-lama. Dia mengganti pokok bahasan dan melanjutkan, tapi kau mengundangku ke sini bukan hanya untuk mengunjungi Universitas Penjinak Binatang Mizu, kan? Li Qian memiliki pemahaman mengenai kepribadian Jiabo. Dia bukan tipe orang yang mempermasalahkan banyak hal. Jadi Li Qian tidak bertele-tele dan bertanya langsung. Mendengar kata-kata Li Qian, Paman Yu ragu-ragu, hendak berbicara, tetapi pada saat itu, Feng Xiaolian tiba-tiba menyela, berkata, Profesor Li, sejujurnya, alasan saya mengundang Anda ke sini kali ini, selain untuk mengunjungi Universitas Penjinak Binatang Mizu, juga karena saya punya permintaan. Oh, katakan padaku. Wajah Li Qian menunjukkan ekspresi santai saat mendengar ini. Tanpa membuang kata, Feng Xiaolian langsung ke intinya dan menyampaikan apa yang disebutnya, permintaan yang tidak masuk akal, kami berharap Profesor Li dapat membantu Universitas Penjinak Binatang Mizu kami mengembangkan binatang peliharaan tingkat legendaris. Berapa kepala? Li Qian tersenyum dan terus bertanya. Permintaan Feng Xiaolian memang tidak terduga. Kami berharap dapat mencapai kesepakatan kerjasama strategis dengan Profesor Li, kata Feng Xiaolian sambil tersenyum. Mendengar ini, wajah Li Qian berbinar-binar. Kerjasama strategis macam apa ini? Feng Xiaolian berkata dengan tulus, yang disebut kerjasama strategis sebenarnya adalah kerjasama yang dinormalisasi. Di masa depan, Universitas Penjinak Binatang Mizu kami akan secara khusus membudidayakan binatang peliharaan berpotensi tinggi. Ini adalah bentuk-bentuk degeneratif dari hewan peliharaan potensial legendaris yang Anda miliki, seperti ayam bulu merah, beringin tali emas, burung pipit guntur, ular giok, dan pendekar pedang api hitam. Setelah itu, Anda akan diundang untuk berkunjung setahun sekali untuk melakukan evolusi hewan peliharaan yang memenuhi persyaratan. Feng Xiaolian tiba-tiba berhenti di sana. Pada saat ini, maknanya telah dijelaskan dengan sangat jelas. Li Qian tentu saja memahami maksudnya dan kemudian berpikir keras. Metode kerjasama yang diusulkan Feng Xiaolian cukup inovatif. Ini benar-benar berbeda dari Universitas Penjinak Binatang Zonghai dan Universitas Penjinak Binatang Jiangnan. Mereka berpikir untuk menyediakan makanan lengkap, sementara Universitas Michigan berpikir untuk menyediakan makanan lengkap setiap hari. Harus dikatakan bahwa Dekan Feng Xiaolian memang sangat berwawasan luas. Jika kemitraan strategis jangka panjang ini terjalin, artinya ia harus mengunjungi Universitas Minnesota setidaknya setahun sekali. Terlebih lagi, dapat diduga bahwa begitu pendekatan kerjasama ini menyebar, belum lagi Universitas Penjinak Binatang lainnya, Universitas Penjinak Binatang Jiangnan dan Universitas Penjinak Binatang Zonghai, yang memiliki hubungan baik dengannya, kemungkinan besar akan datang kepadanya untuk mencari pendekatan kerjasama seperti itu. Jika semua kerjasama tercapai, saya harus lebih sering keluar di masa mendatang. Oleh karena itu, ia harus mempertimbangkannya dengan serius. Tentu saja, tidak satu pun dari alasan-alasan ini yang menjadi alasan utama. Faktor sebenarnya yang menentukan apakah dia setuju atau tidak adalah harga. Berapa harga yang bersedia dibayar Universitas Negeri Michigan untuk kolaborasi ini? Tidak ada makan siang gratis.
Saya tidak mungkin datang ke sini setiap tahun untuk mengembangkan hewan peliharaan legendaris secara gratis. Dengan mengingat hal itu, Li Qian tidak berbasa-basi dan langsung bertanya, metode kerjasama ini sangat menarik, dan saya cukup tertarik. Namun, apa yang bisa saya dapatkan dari kerjasama ini? Melihat ketertarikan Li Qian, Feng Xiaolian langsung mengacungkan 5 jari. Kerjasama seharusnya saling menguntungkan. Dengan kerjasama strategis ini, Universitas Penjinak Binatang Mizukami dapat memberikan Anda keuntungan 5 kali lipat. Apa saja 5 pahala itu? Mendengar hal ini, minat Li Qian semakin kuat. Feng Xiaolian mengacungkan jari telunjuknya dan berkata, pertama-tama, atas nama Akademi Pelatihan Universitas Penjinak Binatang Mizu, saya dapat menganugerahkan gelar profesor kehormatan kepada Anda. Anda tidak hanya akan terbebas dari tugas dan kewajiban seorang profesor, tetapi Anda juga akan menikmati semua manfaat dan hak istimewa seorang profesor tetap di Akademi Pelatihan Universitas Penjinak Binatang Mizukami. Li Qian tetap tidak berkomitmen saat mendengar ini. Kondisi ini kedengarannya bagus, tetapi pada kenyataannya biasa saja. Bagi Li Qian saat ini, gelar profesor kehormatan dan tunjangan hanyalah bonus saja. Jika tersedia, itu akan bagus. Jika tidak, itu tidak masalah. Tanpa henti, Feng Xiaolian mengulurkan jari kedua. Hadiah kedua adalah mulai sekarang, semua perpustakaan dan arsip rahasia Universitas Penjinak Binatang Mizu akan dibuka untuk Anda. Anda bisa datang dan membacanya kapan saja, di mana saja, dan bahkan menyalinnya. Mengangguk, Li Qian cukup puas dengan hadiah kedua ini. Fakta bahwa mereka mampu menawarkan kondisi ini setidaknya membuktikan bahwa Michigan Bistaming University memang cukup tulus. Bab 832. Mendengar tawaran kedua Feng Xiaolian, Li Qian sudah cukup tergoda. Namun, dia tetap tenang di permukaan. Menurut Feng Xiaolian, Universitas Penjinak Binatang Mizu mereka telah menyiapkan 5 pengembalian untuk kerja sama ini. Dia berencana untuk menunggu sampai dia mendengar semuanya sebelum mengambil keputusan. Memikirkan hal ini, dia menunjukkan minat dan terus mendengarkan dengan penuh perhatian. Feng Xiaolian tidak membuatnya menunggu lama dan segera mengangkat jari ketiganya. Hadiah ketiga adalah mulai sekarang, alam rahasia Dansha dan alam rahasia Liu Yun dari Akademi Pelatihan Universitas Penjinak Binatang Mizu akan sepenuhnya terbuka untukmu. Selama itu untuk tujuan penelitian, kamu boleh membawa hewan peliharaan apapun ke dalam. Li Qian mengangguk, tetap diam. Akan tetapi, itu hanyalah reaksi yang dangkal. Sesungguhnya, ia sudah mempunyai preferensi dalam hatinya. Feng Xiaolian kemudian mengulurkan jari keempatnya. Hadiah keempatnya adalah mulai sekarang, semua bidang dimensi di bawah tingkat ke-6 di bawah kendali Universitas Penjinak Binatang Mizu akan terbuka untukmu. Kamu bisa bergerak bebas di dalamnya. Sedangkan untuk tingkat ke-6 ke atas, juga bisa dibuka jika ada personel keamanan yang memadai. Pada saat yang sama, setiap kali Anda memasuki bidang dimensi yang dikendalikan oleh Universitas Penjinak Binatang Michigan kami akan menyediakan personel keamanan untuk Anda setiap saat. Petugas keamanan setidaknya berada pada level legendaris. Sambil tersenyum, Feng Xiaolian mengangkat jari kelimanya. Hadiah terakhir ini juga merupakan bukti ketulusan tertinggi Universitas Penjinak Binatang Mizukami. Saat Li Qian mendengarkan, ketertarikan di matanya tumbuh semakin kuat. Jelaslah, pada saat ini, dia tidak hanya tertarik, tetapi tertarik secara fatal kepadanya. Jika Li Qian tidak menyetujui persyaratan seperti itu, dia akan berpikir ada yang salah dengan kepalanya. Pikiran ini muncul dalam benak Li Qian, dan mencapai puncaknya ketika Feng Xiaolian memberikan persyaratan akhir. Di sini, saya dapat berjanji bahwa mulai sekarang, semua metode evolusi yang dikuasai oleh Universitas Penjinak Binatang Mizu, di bawah level legendaris, akan terbuka untuk Anda secara gratis. Perkataan Feng Xiaolian bagaikan petir, tiba-tiba bergema dalam pikiran Li Qian. Bahkan jika Feng Xiaolian menambahkan syarat dan ketentuan, dan hal itu dikendalikan oleh Universitas Penjinak Binatang Mizu, tidak termasuk yang dikendalikan oleh profesor perorangan atau basis penelitian, hal itu tetap saja cukup dibesar-besarkan. Universitas Penjinak Binatang Buas, dan salah satu dari 8 teratas, telah mengumpulkan metode yang tak terhitung jumlahnya untuk evolusi hewan peliharaan selama bertahun-tahun. Bahkan tanpa menyertakan benda-benda legendaris, ini akan tetap menjadi koleksi yang sangat berharga dan mengesankan. Li Qian merasa jika dia dapat mencerna dan menyerap kekayaan ini, keterampilan pelatihannya pasti akan meningkat secara signifikan. Meskipun Li Qian telah melebih-lebihkan nilainya sendiri, dia masih merasa kondisi yang dilebih-lebihkan itu agak tidak dapat dipercaya. Akhirnya, Feng Xiaolian menambahkan, sekalipun itu adalah metode evolusi yang Anda kuasai nanti, selama memenuhi syarat ini, metode itu akan tetap terbuka untuk Anda. Sekalipun aku mempelajari metode evolusi hewan peliharaan legendaris di masa depan, aku tetap akan memasukkan mereka ke dalam lingkup kerjasama. Setelah keterkejutan awal, Li Qian memberikan jawabannya tanpa ragu. Feng Xiaolian terkejut mendengar kata-kata ini, tetapi segera menyadari apa maksudnya. Profesor Li, maksud Anda? Senang bekerja sama dengan Anda. Li Qian tersenyum, berdiri, dan mengulurkan tangan kanannya. Implikasinya jelas dengan sendirinya. Setelah menyadari apa yang terjadi, Feng Xiaolian mengulurkan tangan kanannya tanpa ragu, sambil berkata, senang bekerja sama dengan Anda. Setelah menyepakati kerjasama, Feng Xiaolian memimpin rombongan berkeliling lereng gunung selama sekitar setengah jam.
Setelah tur, mereka kembali ke hotel kampus yang disiapkan oleh Universitas Michigan dan check-in. Feng Xiaolian dan yang lainnya pergi untuk mengurus urusan lain. Li Qian menduga bahwa mereka mungkin sedang mempersiapkan kontrak. Karena ini merupakan kerjasama strategis formal, tentu saja tidak dapat diterima jika hanya membicarakannya tanpa substansi. Lagi pula, Li Qian punya pertimbangannya sendiri. Dia tidak bermaksud bekerja sama dengan Universitas Penjinak Binatang Michigan dalam kapasitas pribadinya. Ia berencana untuk berkolaborasi dengan Universitas Minnesota dengan nama basis penelitian batu giok. Kalau begitu, jika aku terlalu sibuk di kemudian hari, aku bisa mengirim Fei Yue atau gadis kecil Sun Ruirui ke sana, karena mereka juga anggota pangkalan penelitian giok. Kembali di hotel kampus yang disediakan oleh Universitas Minnesota, Li Qian melihat bahwa hari masih pagi, jadi alih-alih kembali ke kamarnya untuk beristirahat, dia langsung pergi ke perpustakaan. Saya berencana pergi ke sana untuk melihat apakah saya bisa menemukan sesuatu yang menarik, atau apakah ada buku terkait kultivasi yang belum saya baca sebelumnya. Tepat saat Li Qian berjalan menuju perpustakaan Universitas Penjinak Binatang Mizu, sementara keempat wanita kontrak dan gadis kecil Sun Ruirui terus berjalan-jalan di sekitar sekolah, di gedung kantor utama Akademi Kultivasi di dekatnya, Feng Xiaolian, Jiabo, Luo Yunji, dan beberapa guru serta profesor lain yang tidak dikenali Li Qian sudah mengobrol di antara mereka sendiri. Dekan Feng, aku tidak menyangkal betapa berharganya Li Qian, tapi bukankah terlalu berlebihan memberinya 5 syarat seperti ini? Di ruang konferensi yang luas, seorang pria tua berjanggut putih mengajukan pertanyaannya. Ya, dengan kondisi seperti itu, kita bahkan bisa merekrut ahli tingkat dewa. Begitu lelaki tua berjanggut putih itu berbicara, seseorang langsung menyela. Petik 2. Feng Xiaolian tidak menghentikan mereka, membiarkan semua orang melanjutkan diskusi mereka. Setelah sekitar 2 atau 3 menit, dia batuk beberapa kali untuk menghentikan diskusi. Setelah ruangan menjadi tenang, dia melirik ke sekeliling ruang konferensi dan kemudian berkata, kondisi yang saya tawarkan mungkin tampak berlebihan, tetapi sebenarnya tidak. Secara tegas, kami tidak dirugikan. Tanpa jeda, ia melanjutkan, dari kelima syarat tersebut, syarat kelimalah yang benar-benar berharga. 4 syarat lainnya hanyalah pelengkap bagi Profesor Li. Kalian semua harus sangat jelas tentang ini. Suaranya lembut dan tidak tergesa-gesa saat dia melanjutkan, dan kondisi kelima ini, meskipun tampaknya tidak masuk akal, sebenarnya tidak. Seperti yang kalian semua ketahui, fusi dimensi terus meningkat, dan kita belum bisa memastikan kapan fusi ini akan terjadi sepenuhnya. Menghadapi bencana zaman dan krisis peradaban yang akan datang, hanya kekuatan tempur tingkat legendaris yang memiliki sedikit kemungkinan untuk bertahan. Kemampuan tempur tingkat tinggi adalah kunci kemampuan kita untuk bertahan dalam krisis ini. Kata-kata Feng Xiaolian berangsur-angsur menjadi lebih berapi-api, mengenai metode evolusi yang dikuasai Universitas Penjinak Binatang Mizu kita, selain yang legendaris, seberapa efektifkah metode tersebut dalam menghadapi krisis yang sesungguhnya? Semua orang bisa bertanya pada diri sendiri. Apakah kesepakatan yang buruk untuk menukar metode evolusi ini dengan bantuan Profesor Li dalam mengembangkan sekumpulan hewan peliharaan legendaris untuk kita setiap tahun? Di akhir, dia menambahkan, jangan lupa, semuanya, Profesor Li adalah bakat langka dalam penjinakan binatang buas di seluruh Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir. Oh, tidak. Petik 2. Menurutku, dia adalah seorang jenius sekali dalam seabad di seluruh Federasi Sia Timur. Di tangan seorang jenius seperti itu, metode evolusi di bawah level legendaris yang dikuasai sekolah kita mungkin akan dihargai. Jika dia meneliti metode evolusi baru untuk hewan peliharaan level legendaris. Jangan lupa, semua hewan peliharaan level legendaris yang dikuasainya terbuka untuk kita. Begitu Feng Xiaolian selesai berbicara, banyak guru dan profesor di ruang konferensi mulai bernapas berat. Bab 833. Malam itu, di atap hotel kampus Universitas Negeri Michigan, di teras atap, Li Qian sedang melihat ke bawah ke pemandangan di kampus. Dengan suara, "Wosh!" sesosok tiba-tiba muncul di sampingnya. Itu adalah Jiabo. Paman Jia, kau sudah tiba, kata Li Qian tanpa menoleh. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan menatap Paman Jia. Kenapa kamu memanggilku begitu larut? Paman Jia mengerutkan kening dan menatap Li Qian. Ngomong-ngomong, aku selalu memanggilmu, Paman Jia, tapi aku masih belum tahu siapa nama aslimu. Li Qian terkekeh, melirik Paman Jia dengan nada menggoda. Kau memanggilku ke sini jam segini hanya untuk ini. Ekspresi Paman Jia berubah sedikit aneh, dan dia tidak langsung menjawab pertanyaan Li Qian. Yah, aku hanya tak sengaja mendengar Dekan Feng dan yang lainnya berbicara padamu, dan aku ingin memastikannya. Senyum Li Qian tetap tak berubah. Orang-orang itu tidak punya rasa kesopanan dalam perkataan mereka. Sepertinya saya harus mencari waktu untuk memperbaikinya. Dengan mengingat hal itu, Paman Jia berhenti berbasa-basi dan berkata langsung dan tegas, apa yang perlu diverifikasi. Orang tua ini Jia Zhengdao, dan aku menepati janjiku. Li Qian tidak dapat menahan tawa ketika mendengarkan perkenalan diri Jia Boyi yang jujur. Nama Jiabo, yang berarti, jalan yang benar, sebenarnya cukup bagus dan terdengar penuh energi positif. Namun, jika digabungkan dengan nama keluarga ini, kedengarannya agak aneh. Jia Zhengdao, kebenaran palsu. Melihat ekspresi geli yang nyaris tak tertahan di wajah Li Qian, Paman Jia sedikit kesal. Ia langsung berkata,
Hei, nak, apa kau ingin tahu siapa nama Pak Tua Yu? Karena dia telah mempermalukan dirinya sendiri, dia harus menyeret Lao Yu bersamanya. Oke, tolong beritahu aku, siapa nama Paman Yu? Li Qian tidak pernah mengeluh karena terlalu banyak gosip, jadi ekspresi tidak sabar muncul di wajahnya. Paman Jia menyeringai dan, tanpa ragu, memilih untuk mengkhianati teman lamanya, dengan berkata, nama lengkap Yu Tua adalah Yu Lian Hua dalam teratai putih. Ahem, Li Qian tidak dapat menahan batuk beberapa kali setelah mendengar penuturan Jia Zhengdao. Paman Yu dan Paman Jia, yang satu, Jia Zhengdao, dan yang satu lagi, Yu Ailian. Yang satu kedengarannya bukan orang baik, dan yang satunya lagi bukan laki-laki. Menarik sekali. Tak heran kalau mereka berdua sangat akrab. Setelah mendengarkan dua cerita menarik, Li Qian merasa puas dan menenangkan diri, mulai mengarahkan pembicaraan kembali ke jalurnya. Faktanya, pada saat ini, Paman Jia juga sedikit kewalahan, dan wajahnya tampak sangat tidak menyenangkan. Kalau aku tidak punya hubungan baik dengan beliau dan tidak tahu karakternya, siapa yang berani bercanda seperti itu, seorang yang sangat hebat di level dewa. Yang Li, sekarang kau bisa memberitahuku, ada apa sebenarnya kau memanggilku kemari malam-malam? Mengikuti kata-kata Jiabo, Li Qian angkat bicara dan mengungkapkan tujuan sebenarnya dari perjalanannya. Benar sekali, saya sedang melakukan studi evolusi khusus, dan jika berhasil, itu akan memiliki signifikansi yang luar biasa. Li Qian mengatur pikirannya dan mulai menjelaskan, namun, akhir-akhir ini, penelitian ini menemui hambatan. Sambil menatap Paman Jia, dia mengerutkan kening dan kemudian bertanya, Paman Jia, apakah kamu pernah mendengar tentang monster gunung daging sudo legendaris yang dikembangkan oleh organisasi sekte? Mendengar ini, mata Jiabo sedikit melebar. Tentu saja aku pernah mendengarnya. Itu hanya monster sudo legendaris dengan kekurangan yang sangat besar. Ia tidak bisa hidup lama. Ia seperti bom sekali pakai. Mengangguk, Li Qian menggemakan pernyataan Jiabo, ya, itu adalah monster sudo legendaris. Setelah jeda sejenak, dia mengungkapkan kebenarannya, saat ini, saya juga sedang meneliti monster sudo legendaris ini, dan saya telah membuat beberapa kemajuan. Mendengar ini, Jiabo tiba-tiba merasakan getaran di hatinya. Namun, mengingat karakter Li Qian, dia merasa Li Qian pasti tidak akan tersesat, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Terlebih lagi, Jiabo yakin bahwa Universitas Penjinak Binatang di Sasu juga pasti mengetahui tentang masalah ini. Karena mereka mengetahuinya dan tidak menghentikannya, maka tampaknya masalah ini berada di bawah kendali mereka. Itulah tebakan Jabar, dan saat berikutnya, tebakannya terkonfirmasi. Karena Li Qian berbicara lagi, mengungkapkan arah penelitiannya, saya berencana untuk menyempurnakan metode evolusi ini, menghilangkan semua cacat negatif, dan meneliti cara khusus agar penjinak binatang tingkat Roh Kudus dapat maju ke tingkat sudo legendaris. Mendengar perkataan Li Qian, raut wajah Jiabo langsung terkejut. Kata-katanya biasa saja, tetapi bagi Paman Jia, kata-katanya bagaikan sambaran petir di siang bolong. Meskipun merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, dia sebenarnya sangat menyadari betapa sulitnya untuk maju ke tingkat dewa, tidak ke tingkat legendaris. Bisa dikatakan, ada jurang yang tidak dapat diatasi antara Roh Kudus dan legenda. Perbedaannya jauh lebih dibesar-besarkan daripada tingkat dewa legendaris. Mampu melewati ambang batas itu bukanlah suatu hal yang berlebihan. Itu seperti naik ke surga dalam satu langkah. Namun, langkah inilah yang menghalangi lebih dari 99% penjinak binatang di dunia. Ambil contoh Jiabo sendiri. Tak terhitung kerabat, sahabat, teman sekelas, rekan seperjuangan. Yang tertahan di hadapan penghalang yang tak teratasi ini, tak mampu melepaskan belenggu kehidupan, dan akhirnya berubah menjadi tulang-tulang kering di dalam makam. Sekalipun masih ada beberapa anak muda yang tersisa, mereka semua sudah tua dan rapuh, nyaris tak berdaya untuk bertahan hidup. Mereka telah kehilangan harapan untuk bangkit. Selain mereka, ada pula beberapa penjinak binatang tingkat Sein yang, meski masih dalam masa puncaknya, telah melihat akhir perjalanan mereka di depan dan tidak mungkin bisa menerobos dalam kehidupan ini. Bayangkan jika hal ini terjadi di 8 perusahaan besar. Situasinya akan lebih parah di tempat lain, seperti perusahaan besar, kelompok, dan keluarga. Tetapi jika ada cara khusus untuk maju ke level sudo legendaris, Jabar sama sekali tidak dapat membayangkannya, dan jantungnya pun berdebar kencang. Jika metode evolusi yang unik ini benar-benar dapat diteliti, hal itu akan memiliki makna yang luar biasa bagi Li Qian sendiri, 8 besar, dan seluruh Federasi Sia Timur. Apakah metode evolusi khusus ini punya kekurangan? Tanya Jabar, berusaha menahan kegembiraannya. Mengingat pola evolusi yang unik, penelitian yang signifikan, dan yang terpenting, asal-usulnya dalam metode evolusi organisasi aliran sesat, Jabar merasa mustahil hal itu tanpa cacat. Mendengar ini, Li Qian mengangguk. Tentu saja, ada kekurangannya. Jika kita menggunakan metode ini untuk menyempurnakan evolusi, artinya, jalan di depan terputus. Sebenarnya, itu tidak mutlak. Perkataan Li Qian membuat Jiabo bingung. Apa arti, tidak mutlak? Li Qian mengangguk dan melanjutkan, menjelaskan, begini, setelah kau menyelesaikan evolusi khusus ini dan maju ke level sudo legendaris, secara teori, tubuhmu sudah akan bertransformasi dan kau akan memiliki umur yang hampir sama dengan level legendaris sejati.
Dengan umur yang begitu panjang, jika perubahan kuantitatif mengarah pada perubahan kualitatif dan kau berhasil menembus belenggu, itu bukan hal yang mustahil. Bab 834. Mendengar perkataan Li Qian, Jiabo terkejut, namun setelah keterkejutannya itu muncul kegembiraan yang luar biasa. Jika penelitian Li Qian berhasil, hal itu juga akan mempunyai arti yang luar biasa baginya. Menurut Li Qian, para penjinak binatang sudah legendaris yang berevolusi ini memiliki umur yang mirip dengan penjinak binatang legendaris pada umumnya. Jika ini benar, teman-temannya akan memiliki kesempatan untuk terlahir kembali. Ya, orang-orang itu, meskipun mereka semua sangat tua dan lemah, memang merupakan kawan muda dibandingkan dengan saya. Bantuan apa yang kamu butuhkan dariku? Jiabo tahu betul bahwa kunjungan khusus Li Qian kepadanya di jam selarut ini pasti bukan tanpa alasan. Mereka pasti menginginkan sesuatu dariku. Itulah yang dipikirkan Jacob, dan ternyata, tebakannya benar. Li Qian mengangguk tanpa membuang waktu, dan langsung menyatakan permintaannya, sekarang, penelitian ini telah memasuki masa tenang, dan saya membutuhkan inspirasi baru dan arah baru. Katakan saja padaku, apa yang harus kulakukan? Tanya Jaber terus terang. Sangat mudah. Li Qian menatap Jiabo dan berkata dengan nada serius, saya merasa bakat gabungan senjatamu memiliki nilai referensi untuk penelitian saya. Saya ingin memahami bakat penjinak binatangmu. Bagaimana tepatnya kita melakukannya? Paman Jab melanjutkan, bertanya dengan tidak sabar. Aku perlu mengamati proses gabungan senjatamu beberapa kali lagi, dan juga mendengarkan wawasanmu tentang bakat menjinakkan binatang buas ini. Begitu Li Qian mengucapkan permintaannya, Jiabo segera menimpali, baiklah, aku bisa mulai berlatih sekarang. Sambil berkata demikian, dia bersiap memulai demonstrasinya di atap, tetapi Li Qian segera menghentikannya. Jangan terburu-buru, Paman Jia, lihatlah waktu hari ini. Li Qian tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi Jiabo sudah mengerti maksudnya. Jiabo tersenyum meminta maaf dan setuju, memang agak terlambat hari ini, jadi mari kita bicarakan besok. Lagi pula, tempat ini tidak cocok untuk berlatih. Aku akan membawamu ke alam rahasia dan besok. Setelah mengatakan itu, Paman Jia tidak berlama-lama lagi. Dalam sekejap, ia sudah meninggalkan atap hotel kampus. Hari berikutnya, pagi, saya baru saja selesai sarapan. Sebelum Li Qian sempat melangkah keluar gerbang hotel kampus, Feng Xiaolian dan yang lainnya muncul di depannya. Melihat ini, Li Qian tidak membuang waktu lagi dan mengikuti Feng Xiaolian dan yang lainnya langsung ke alam rahasia Dansha. Saat memasuki alam rahasia Dansha, Feng Xiaolian berbicara tanpa ragu dan menyampaikan permintaannya. Apa? Kau ingin aku melakukan penelitian pada tubuh fisik tingkat pseudo legendaris di sini? Li Qian tampak terkejut mendengar permintaan Feng Xiaolian dan yang lainnya. Ini, bisakah kau memberitahuku kenapa? Tanyanya, wajahnya penuh kebingungan. Penelitian ini istimewa dan penting, Li Qian tahu itu, tetapi apakah benar-benar perlu dilakukan secepat ini? Apakah melakukan penelitian di tempat dapat diterima? Begini, Feng Xiaolian mendesah dalam-dalam, lalu berbicara, menjelaskan alasannya. Setelah mendengarkan penjelasan Feng Xiaolian, Li Qian akhirnya mengerti mengapa mereka begitu terburu-buru. Ternyata sebagian orang tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Level legendaris telah menjadi rintangan bagi banyak orang, termasuk banyak veteran Universitas Penjinak Binatang Misu. Beberapa dari mereka tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, sementara yang lain menderita cedera serius akibat menekan dimensi di masa muda mereka. Beberapa bahkan merupakan pengasuh yang tidak memfokuskan energi mereka untuk meningkatkan kekuatan. Kelompok orang ini, yang jumlahnya cukup banyak, kini telah mencapai puncak usia tua dan mendekati akhir hayat mereka. Jika penelitian Li Qian dapat diselesaikan, itu pasti akan membantu mereka menjalani kehidupan kedua. Li Qian juga sangat mengagumi orang-orang tua ini, yang telah mendedikasikan hampir segalanya untuk Kongres Nasional ke-8 dan Bintang Leluhur. Sungguh disayangkan mereka sudah sampai pada titik kelelahan. Jika mereka bisa diselamatkan, mereka pasti masih bisa berkontribusi. Ini juga akan menjadi kekuatan tempur yang sangat besar. Setelah mendengarkan cerita Feng Xiaolian, Li Qian tahu bahwa ketika dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat tadi malam, Paman Jia dan yang lainnya pasti telah mendiskusikan banyak hal cukup lama. Dugaan Li Qian benar. Faktanya, mereka semua tidak tidur sama sekali tadi malam. Mereka tidak bisa tidur sama sekali karena sesuatu yang sangat penting. Baiklah. Setelah berpikir sejenak, Li Qian memutuskan untuk setuju. Kisah-kisah mengharukan dari orang-orang tua itu hanyalah salah satu alasan. Alasan lainnya adalah ia masih cukup percaya diri dalam menyelesaikan penelitiannya dalam waktu yang singkat. Meski percaya diri, Li Qian tetap mempersiapkan diri. Namun, saya hanya akan tinggal di sini paling lama setengah bulan. Jika tidak ada kemajuan signifikan dalam waktu setengah bulan, saya akan kembali ke Universitas Penjinak Binatang Sazu untuk mempelajarinya secara perlahan. Singkatnya, ide Li Qian adalah mendampingi Anda dalam sprint selama setengah bulan. Jika Anda dapat menyelesaikan riset dalam waktu setengah bulan, itu akan menjadi hasil terbaik. Jika saya tidak dapat menyelesaikannya, saya sudah berusaha sekuat tenaga. Tidak banyak lagi yang bisa dikatakan tentang program Bistaming di Universitas Minnesota. Setelah jeda, Li Qian tiba-tiba teringat sesuatu dan melanjutkan, juga, saya perlu menjelaskan masalah ini ke Universitas Penjinak Binatang di Sasu.
Sebagai seorang profesor di Universitas Penjinak Binatang Sasu, sungguh tidak masuk akal bagi saya untuk tinggal di sini selama setengah bulan tanpa alasan apapun. Kita tentu perlu menjelaskan semuanya kepada Universitas Penjinak Binatang Sasu. Tanpa ragu, Li Qian menelepon Dekan Fei. Begitu Li Qian menelepon dan menjelaskan alasannya, Dekan Fei menjadi gelisah. Setelah memahami situasinya sejenak, ia langsung menutup telepon tanpa membuang waktu. Lalu, ia menelepon Feng Xiaolian. Keduanya mengobrol cukup lama. Setelah diskusi selesai, Feng Xiaolian menghampiri dan berkata sambil tersenyum, "Saya sudah bicara dengan Fei Junlong. Universitas Penjinak Binatang Sasu Anda juga akan mengirimkan sekelompok orang untuk membantu Anda dalam penelitian ini. Dengan cara ini, seolah-olah kedua sekolah kita telah bergabung untuk sementara waktu guna membentuk kelompok riset sementara untuk tubuh fisik tingkat sudo legendaris, dan bersama-sama kita dapat mengatasi tantangan ini." Li Qian mengangguk sedikit setelah mendengar pengaturan Feng Xiaolian, tanpa keberatan. Pengaturan ini sebenarnya cukup masuk akal. Terlebih lagi, dia memang memiliki masalah dengan formasi dan ingin kedua sekolah membantunya. Awalnya, dia berencana untuk menyerahkan masalah ini kepada Fei Yue setelah kembali ke Universitas Penjinak Binatang Sasu. Sekarang setelah kami mengumpulkan begitu banyak orang, kami yakin kami dapat mempercepat waktu penyelesaian. Feng Xiaolian dan timnya sangat efisien. Begitu mereka membuat keputusan, mereka segera mulai membuat pengaturan. Li Qian mendesah pelan, dan dia secara garis besar mengerti mengapa Universitas Penjinak Binatang Sasu mengajukan permintaan seperti itu. Kemungkinan besar ada banyak orang tua seperti ini di sana, yang mendekati akhir hayat mereka. Bab 835. Setelah semua kontak terjalin dalam alam rahasia Dansha, Li Qian mulai mengurus urusannya sendiri. Dia pertama-tama memfokuskan pandangannya pada Fei Yue dan memberi instruksi, "Fei Yue, aku telah mengirimimu sebuah dokumen. Ini adalah formasi fusi. Itu adalah susunan yang menggabungkan tubuh fisik dan energi, tetapi menurut perkiraanku, formasi ini masih belum cukup. Tidak cukup hanya menyatukan tubuh fisik dan energi. Perlu juga menyatukan kekuatan spiritual." Mendengar ini, Fei Yue langsung mengerti maksud Li Qian, "Kau butuh aku untuk menambahkan fusi kekuatan spiritual juga?" "Ya." Li Qian mengangguk, tidak menyembunyikan apapun, bagian ini sangat penting. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke Feng Xiaolian dan berkata, "Dekan Feng, kita membutuhkan guru-guru Akademi Arai dan Fei Yue untuk bekerja sama menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin." "Tidak masalah." Feng Xiaolian setuju tanpa ragu, "Saya akan mengaturnya segera." Saat dia berbicara, dia menatap Li Qian dengan penuh harap di matanya. "Profesor Li, apa yang bisa kami bantu?" Menghadapi tatapan penuh harap Feng Xiaolian, Li Qian menggaruk kepalanya dengan agak canggung. "Baiklah, yang perlu kulakukan selanjutnya adalah Paman Jia bekerja sama denganku dan melakukan penelitian." Feng Xiaolian. Dia tidak dapat menahan senyum getir dalam hatinya, menyadari bahwa dirinya sebenarnya telah menjadi orang yang tidak berguna. Setelah mengatur pekerjaan Fei Yue dan yang lainnya, Li Qian dan Jiabo pergi sendirian dan pergi ke pangkalan penelitian Panda Luo Yunji, memasuki ruang pengembangbiakan yang cukup besar. Selanjutnya, Li Qian akan membahas masalah senjata gabungan dengan Jiabo di ruang inkubasi tertutup ini. Pasti akan ada banyak demonstrasi dan eksperimen selama periode ini. Penelitian di ruang budidaya tertutup dapat secara efektif mencegah penyebaran aktivitas tersebut. Mengganggu penelitian orang lain. Tanpa membuang waktu, Li Qian memulai penelitian dan eksperimennya di ruang kultivasi dengan bantuan Jiabo. Meskipun Jabber tidak terlalu terampil dalam mengasuh, bagaimanapun juga, dia adalah ahli tingkat dewa yang pengalaman tempur dan pengalaman hidupnya jauh melampaui Li Qian. Kata-kata nasihatnya yang kadang-kadang diberikan sangat membantu Li Qian. Li Qian tak dapat menahan desahannya, di antara tiga orang yang berjalan bersama, pasti ada satu yang dapat mengajariku. Sementara itu, di luar ruang pengembangbiakan dan di dalam pangkalan penelitian panda, Fei Yue dan beberapa ahli susunan yang dipilih dengan cermat oleh Universitas Penjinakan Binatang Mizu juga telah memulai penelitian mereka. Awalnya, karena usia Fei Yue, para master arai yang dipilih oleh Universitas Penjinak Binatang Mizu sedikit meremehkannya. Mereka merasa bahwa dia masuk ke dalam kelompok penelitian formasi hanya karena hubungannya dengan Li Qian. Akan tetapi, prasangka dan anggapan yang terbentuk ini hanya bertahan beberapa menit sebelum akhirnya terlupakan. Setelah pertukaran singkat, mereka mendapati bahwa keterampilan formasi susunan Fei Yue tidak hanya tidak kalah dari mereka, tetapi bahkan melampaui mereka dengan selisih yang signifikan. Semakin mereka berkomunikasi, semakin mereka jadinya khawatir. Benar saja, gadis yang dapat membuat kontrak dengan Li Qian bukanlah gadis biasa. Tingkat keterampilan pembentukan susunannya saat ini telah melampaui 99% guru dan profesor di Akademi Pembentukan Susunan Universitas Penjinak Binatang Mizu. Anda tidak bisa tidak mengagumi mereka. Dengan demikian, di bawah kepemimpinan Fei Yue, pekerjaan kelompok arai di pangkalan penelitian Cloud Rank Panda juga berjalan lancar. Waktu berlalu cepat, dan segera tiba tengah hari. Siang harinya, tepat setelah makan siang, tiba-tiba datang segerombolan orang di pangkalan penangkaran Panda Yunji, membuat suasana di pangkalan itu semakin ramai. "Pak Tua Fei, kalian cepat sekali sampainya." Feng Xiaolian menyapa rombongan 7 atau 8 orang itu sambil menyeringai. "Din Fei, Anda sudah tiba," Li Qianyi menyapa mereka. Kedatangan Din Fei tidak terduga.
Evolusi tubuh fisik sudo legendaris sangatlah penting, jadi wajar saja jika Din Fei secara pribadi memimpin tim di sini. Waktunya tepat, ini juga sudah waktunya makan siang. Ayo kita makan dulu, dan kita bisa membicarakan hal lain setelah makan siang. Feng Xiaolian mengobrol dengan Dekan Fei selama beberapa menit, lalu mengulurkan tangan dan memberi isyarat agar mereka melanjutkan. Setelah makan siang, penelitian dilanjutkan, dan Dekan Fei, seperti Dekan Feng, bertanya apakah ada yang membutuhkan bantuan. Setelah mengamati dan merenungkan sepanjang pagi, Li Qian berhasil menebak beberapa petunjuk. Kali ini, ia tidak menolak lagi, melainkan mengajukan permintaannya. Dekan Feng, Dekan Fei, saya punya sesuatu yang perlu bantuan kalian. Mendengar ini, Feng Xiaolian dan Din Fei menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Dekan Fei tidak sabar untuk bertanya, Li Qian, beritahu kami apa sebenarnya itu, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Saat mengatakan ini, dia melirik Feng Xiaolian. Melihat ini, Feng Xiaolian langsung mengangguk setuju. Begini, saya sedang meneliti bakat senjata gabungan Jiabo. Li Qian langsung menjelaskan apa yang sedang dilakukannya. Saya ingin bertanya kepada Dekan Fei dan Dekan Feng, apakah kalian bisa membantu saya mengumpulkan informasi tentang topik ini, atau yang serupa? Oke. Begitu Li Qian berbicara, Feng Xiaolian dan Dekan Fei menjawab serempak tanpa ragu. Selanjutnya, Li Qian mengobrol dengan Dekan Fei dan Feng Xiaolian sebentar. Begitu dia merasa waktunya sudah hampir tiba, dia tidak menunda lagi dan bertemu dengan Jiabo lagi, lalu pergi ke ruang inkubasi. Di dalam ruang pembiakan, Li Qian mengerutkan kening saat menyaksikan Jiabo kembali melepaskan bakat penjinak binatang dengan senjata gabungannya. Setelah beberapa saat, ia bertanya, Jiabo, bisakah kau ceritakan bagaimana perasaanmu saat melakukan teknik senjata gabungan? Setelah berpikir sejenak, Jabar menjawab, karena diselimuti oleh energi, saya merasakan peningkatan, baik secara fisik maupun mental. Selain itu, ada perasaan bahwa sebuah saklar di dalam tubuhku, yang menyembunyikan potensi mengerikan, telah dinyalakan. Li Qian mengerutkan kening, memperoleh pemahaman awal tentang perasaan Jiabo. Namun, karena belum pernah mengalaminya secara langsung, ia masih belum bisa sepenuhnya memahami perasaan itu. Ia teringat sesuatu dan langsung bertanya, bagaimana dengan jiwa binatang peliharaan itu? Kamu dan hewan peliharaanmu telah berhasil menyatu dengan atribut fisik kalian, menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam kemampuan fisik kalian. Tapi bagaimana dengan jiwamu? Kemana perginya jiwa hewan peliharaanmu? Apakah ia juga menyatu dengan jiwamu? Tidak. Mendengar ini, Jiabo menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan tegas, aku bisa mengatakan dengan 100% kepastian bahwa jiwaku dan jiwa hewan peliharaan itu belum sepenuhnya menyatu. Mereka masih di ruang penjinakan binatang. Aku bisa berkomunikasi dengan mereka dan menerima peningkatan kekuatan dari mereka. Tanpa henti, Paman Jaba melanjutkan, bagaimana kalau begini? Aku bisa membiarkanmu mengalaminya sendiri. Bab 836. Mendengar apa yang tiba-tiba dikatakan Paman Jia, mata Li Qian berbinar dan ekspresi penuh harap muncul di wajahnya. Dia memperhatikan, dan tak lama kemudian, apa yang ditunggunya benar-benar terjadi di depan matanya. Dengan lambaian tangannya yang lembut, hewan peliharaan Jabar yang setingkat dewa, seorang wanita muda yang tinggi dan cantik yang telah bekerja sama dengan demonstrasi senjata gabungan, perlahan berjalan mendekat dari jarak yang cukup dekat. Matanya yang indah menyapu Li Qian, dan sudut bibirnya yang tinggi dan elegan melengkung sedikit, memperlihatkan senyuman yang manis. Melihat ini, Li Qian tetap tenang dan fokus, memperhatikan wanita jangkung dan dewasa di depannya, ingin melihat trik apa yang dia miliki. Tak lama kemudian, di bawah tatapannya, wanita jangkung dan dewasa itu membuat gerakan baru. Tiba-tiba, Jiabo menoleh dan melirik wanita jangkung dan dewasa itu. Pada saat yang sama, terlihat jelas bahwa cahaya kemasan samar tiba-tiba muncul di matanya. Dengan kilatan cahaya gelap, wanita tinggi dan dewasa itu tiba-tiba berputar, berubah menjadi sinar cahaya ungu yang menyelimuti Li Qian. Cahaya ungu menyelimuti, lalu memudar. Tepat saat cahaya ungu memudar, Li Qian terkejut mendapati dirinya telah diselimuti oleh baju besi biru ungu berpola petir. Ini. Saat melihat armor petir biru ungu di tubuhnya, Li Qian tak dapat menahan diri untuk berbicara, mengeluarkan suara yang agak terkejut. Lagi pula, kau tidak punya bakat untuk menggabungkan senjata, jadi kau tidak bisa benar-benar merasakannya. Tapi, mengenakan armor ini akan memberimu beberapa wawasan. Jiabo menjelaskan sambil tersenyum kepada Li Qian yang sudah terbalut armor petir biru ungu. Mendengar kata-kata Jiabo, Li Qian terdiam. Ia tidak berkata apa-apa lagi, memejamkan mata, dan mulai merasakan sekelilingnya dengan tenang. Tak lama kemudian, ia menyadari bahwa tubuhnya berada dalam kondisi yang sangat aneh, sama sekali tidak seperti tubuhnya yang ditutupi baju besi. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah diselimuti oleh suatu zat yang misterius, hangat, dan tidak dikenal, yang membuatnya merasa sangat nyaman. Adik kecil, apa pendapatmu tentang armor petir ini? Tepat saat Li Qian memejamkan mata untuk merasakannya, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar di benaknya. Seketika, Li Qian menyadari bahwa suara itu tidak lain berasal dari wanita tinggi dan dewasa yang baru saja berbicara, salah satu hewan peliharaan tingkat dewa yang dikontrak Jiabo. Mendengar suara ini, Li Qian terkejut dan hampir tidak dapat menahan rasa terkejutnya.
Ia tidak pernah menyangka bisa berkomunikasi dengan wanita jangkung dan dewasa tadi melalui baju besinya dengan cara seperti ini. Sungguh di luar dugaannya. Dalam keadaan normal, Li Qian tidak akan terkejut dengan komunikasi semacam ini. Lagi pula, mereka adalah hewan peliharaan tingkat dewa, dan mereka pasti sudah menguasai metode transmisi pikiran mereka melalui energi mental dengan sangat baik. Tetapi pada saat ini, Li Qian jelas merasakan bahwa tadi, ketika wanita jangkung dan dewasa dalam Thunder Armor berkomunikasi dengannya, tidak ada sedikit pun fluktuasi kekuatan spiritual di sekitarnya. Artinya, apa yang mereka komunikasikan tadi sebenarnya tidak menggunakan energi mental. Inilah yang benar-benar membuat Li Qian merasa tidak percaya. Pengalaman mengenakan zira itu tidak berlangsung lama, hanya beberapa menit. Setelah beberapa menit, zira ungu itu kembali bersinar, melesat kembali ke posisi semula, dan menjelma menjadi seorang wanita jangkung dan dewasa. Bagaimana? Wanita jangkung dan dewasa itu menatap penjinak binatang buasnya, Jiabo, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sambil menunjuk ke suatu tempat yang tidak jauh, Jabber mengingatkannya, "Set, jangan bicara, dia sedang berpikir." Ya, saat ini, Li Qian masih merenung dalam diam, pikirannya dipenuhi banyak informasi. Pikirannya kacau balau, seperti tumpukan barang yang kusut. Ia punya banyak pikiran, tetapi tidak bisa menyelesaikannya untuk saat ini. Jadi, Li Qian hanya menggelengkan kepala dan tidak memaksakan diri. Sadar kembali, Li Qian menatap Paman Jia, sedikit keraguan di matanya. "Paman Jia, apa yang baru saja terjadi adalah elementalisasi." Jiabo tersenyum dan menunjuk wanita jangkung dan dewasa itu, lalu perlahan mengucapkan 3 kata. Mendengar kata-kata Jiabo, Li Qian merasa seperti tersambar petir, dan langsung mengerti beberapa hal. Ia langsung bertanya dengan penuh semangat, "Lalu suara apa tadi?" "Jika saya tidak salah, itu seharusnya bukan transmisi mental." Mendengar kata-kata Li Qian yang penuh percaya diri, Jiabo tersenyum dan mengangguk, "Ini memang bukan transmisi kekuatan mental. Sebenarnya, ini semacam resonansi jiwa." Saat Jabber sedang menjelaskan, sebuah pemberitahuan elektronik tiba-tiba muncul dalam benaknya saat dia selesai berbicara. Tugas 2, metode evolusi tubuh fisik sudah legendaris, nilai inspirasi plus 4, kemajuan tugas saat ini 94%. Jadi begitulah adanya, jadi begitulah adanya. Mendengar pemberitahuan elektronik tiba-tiba terngiang dalam benaknya, Li Qian langsung mengonfirmasi sebagian informasi tersebut, dan dia tak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Setelah mengetahui semuanya, Li Qian menatap Paman Jia dan memberinya tatapan terima kasih. "Paman Jia, terima kasih telah mengizinkan saya merasakan langsung persenjataan gabungan itu." Ucapnya sambil tersenyum dan nada percaya diri, "Saya rasa pekerjaan di sini hampir selesai sekarang." "Hebat." Paman Jia mengerti maksud tersirat Li Qian dan tahu bahwa prosesnya berjalan sangat lancar, jadi dia tak bisa menahan kegembiraannya. Selama 3 hari berikutnya, Li Qian tinggal sendirian di ruang inkubasi, menyempurnakan idenya berdasarkan materi yang dikirim oleh Dekan Fei dan Dekan Feng. Setelah perbaikan ini, kemajuan tugas 2 telah meningkat sedikit dan mencapai 95%. Hanya dalam 3 hari, tidak hanya pihak Li Qian, tetapi pihak Fei Yue juga membuat kemajuan besar dalam penelitian susunan mereka. Secara keseluruhan, sekitar seminggu telah berlalu. Seminggu kemudian, setelah semua pekerjaannya selesai, Li Qian mengalihkan fokusnya ke situasi formasi. Dia menemui Fei Yue dan bertanya, "Fei Yue, bagaimana keadaanmu? Kemari dan lihatlah." Fei Yue tidak langsung menjawab pertanyaan Li Qian, tetapi menuntunnya ke depan formasi agar dia bisa melihatnya sendiri. Tepat saat dia melihat pola susunan yang sangat rumit di tanah, pemberitahuan elektronik kembali terdengar di benak Li Qian. Tugas 2, metode evolusi tubuh fisik sudah legendaris, nilai inspirasi plus 3, kemajuan tugas saat ini 98%. Bab 837. Di dalam Universitas Penjinak Binatang Mizu, di alam rahasia Dansha, di pangkalan pelatihan panda tingkat awan, Li Qian akhirnya melihat susunan yang Fei Yue dan tim ahli susunan dari kedua sekolah telah kerjakan selama periode ini. Melihat formasi yang baru tercipta, dia tidak dapat menahan ekspresi gembira di wajahnya. Dia menghentikan penelitian Fei Yue dan timnya dan memanggil Dekan Fei dan Dekan Feng. "Dekan Fei, Dekan Feng, begini, setelah penelitian minggu ini, baik pihak saya maupun pihak Fei Yue telah membuat kemajuan pesat." Melihat tatapan penuh harap di mata mereka, Li Qian menjelaskan. Mendengar ini, kedua dekan menunjukkan ekspresi yang berbeda di mata mereka. Mereka semua adalah tokoh penting di sekolah, memegang jabatan tinggi. Bukan hanya identitas mereka yang luar biasa, tetapi kemampuan dan visi mereka juga jauh melampaui orang biasa. Sejak Li Qian menyebutkan penelitian ini, mereka menjadi sangat jelas tentang apa arti penelitian ini bagi seluruh Federasi Sia Timur. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa jika penelitian ini dapat diselesaikan dengan sukses, maka kekuatan keseluruhan tim penjinak binatang di Federasi Sia Timur akan meningkat secara signifikan. Melihat tatapan penuh harap di mata kedua dekan itu, Li Qian tersenyum dan berkata, "Benar sekali, penelitian saat ini hampir mencapai tahap sprint terakhir. Selanjutnya, saya perlu berdiskusi dengan Fei Yue tentang beberapa detail dan sentuhan akhir spesifik dari penelitian ini. Dibutuhkan lingkungan yang relatif terpencil." Perkataan Li Qian agak bijaksana, tetapi Dekan Fei dan Dekan Feng adalah veteran berpengalaman yang telah menjadi cukup cerdik seiring berjalannya waktu.
Saya langsung mengerti maksudnya yang tak terucap. Setelah memahami dengan jelas maksud tersirat Li Qian, Dekan Fei dan Dekan Feng bereaksi secara berbeda. Dekan Fei tersenyum, sementara ekspresi Dekan Feng agak aneh. Baiklah, aku mengerti. Mulai sekarang, tidak akan ada orang lain yang muncul di seluruh pangkalan pembiakan Panda Cloud Rank kecuali kalian berdua. Setelah sedikit terkejut, Dekan Feng langsung bereaksi dan berkata dengan yakin. Setelah berkata demikian, dia memimpin tim dari Universitas Penjinak Binatang Mizu dan meninggalkan pangkalan pembiakan Panda Cloud Rank. Mereka baru saja meninggalkan pangkalan penangkaran Panda Cloud Rank ketika seseorang di kelompok itu tak kuasa menahan emosi dan mulai mengeluh. Apa maksud Profesor Li? Apa penelitiannya hampir selesai, jadi dia akan menyingkirkan kami, staf pendukung. Jangan bicara omong kosong, Profesor He. Dekan Feng segera berbicara untuk menghentikan keluhan pria itu. Luo Yunji menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada tak berdaya, kau tahu, kami hanya staf pendukung. Wajar jika mereka menahan diri. Menurutnya, tindakan Li Qian tidak dapat dicela. Jika saya akan melakukan hal yang sama. Ya, pada titik ini, mereka semua dapat melihat bahwa Li Qian telah mengirim mereka pergi saat ini untuk mencegah informasi penting terungkap. Dekan Feng, Direktur Luo, saya. Guru yang bernama Profesor He, itu terdiam, tetapi jelas bahwa dia masih sangat tidak puas. Ada perasaan tidak berdaya bercampur dengan kebencian. Tepat saat mereka sedang berdiskusi sengit, Din Fei keluar dari pangkalan penangkaran Panda Cloud Rank sambil tersenyum dan berkata dengan suara tenang dan santai, ya ampun, ada apa? Masih ragu? Mau tetap di sana? Melihat ekspresi bangga di wajah Fei Junlong, Dekan Fei tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibir dan berkata, Fei Junlong, apa yang membuatmu begitu sombong? Kau juga diusir seperti dia. Hehe. Bibir Din Fei melengkung membentuk senyum tipis setelah mendengar ini. Aku berbeda darimu. Kita berada di pihak yang sama. Dan saya tidak diusir. Saya keluar atas kemauan saya sendiri. Yang terpenting, begitu Li Qian menguasai hal-hal tertentu, Universitas Penjinak Binatang Sasukita seolah telah menguasainya. Mendengar kata-kata provokatif Fei Junlong, bibir Din Feng berkedut tanpa sadar. Sementara itu, di pintu masuk pangkalan penangkaran Panda Yunji, tempat Dekan Fei dan tim Dekan Feng sedang berdebat, di dalam pangkalan, di ruang penangkaran, Li Qian sedang berbicara dengan Fei Yue. Fei Yue menatap Li Qian, senyum tipis tersungging di bibirnya. Suaranya terdengar menggoda saat ia menyindir, bukankah agak tidak pantas bagimu untuk terang-terangan mengecualikan mereka? Setelah mendengar ini, Li Qian terdiam sejenak, lalu bertanya, bukankah itu terlihat agak canggung? Fei Yue mengangguk tanpa ragu. Ini lebih dari sekadar sedikit jelek. Apa kau tidak lihat tadi? Wajah beberapa profesor memucat. Li Qian mendesah dalam-dalam, suaranya dipenuhi rasa tak berdaya. Kalau bisa, aku juga tidak ingin mengecualikan mereka. Dia tidak bermaksud sentimental. Dia benar-benar merasa sedikit tidak berdaya. Tanpa berhenti, dia melihat keluar ruang inkubasi dan melanjutkan, namun, penelitian ini terlalu penting untuk saya abaikan. Apa yang kamu khawatirkan? Fei Yue mengerutkan kening, dia sedikit mengerti, tetapi masih belum sepenuhnya mengerti. Li Qian mengalihkan pandangannya dan mengungkapkan kekhawatirannya, jika hanya Dekan Fei dan Dekan Feng, saya tidak akan khawatir, tetapi karena banyak orang yang terlibat, saya harus berhati-hati. Mendengar ini, Fei Yue segera menyadari, apakah kamu khawatir terhadap orang-orang dari sekte itu? Ya, siapa tahu ada mata-mata dari organisasi sesat di antara orang-orang itu. Li Qian mengangguk. Ia tidak menyembunyikan apapun dan berkata terus terang, sekalipun tidak ada, daya tarik umur panjang memang tak tertahankan. Saya khawatir beberapa orang mungkin tidak bisa menahan diri untuk mengambil risiko. Pentingnya penelitian ini sudah jelas. Jika penelitian ini disebarluaskan dan jatuh ke tangan sekte, konsekuensinya tak terbayangkan. Pertimbanganmu masuk akal. Fei Yue mengangguk, menyetujui pernyataan Li Qian. Penelitian ini memang sangat penting. Li Qian menghela napas lagi, kita lihat saja nanti. Setelah beberapa waktu, aku akan melonggarkan kontrol penelitian ini secara bertahap. Setelah berkata demikian, dia mengganti pokok bahasan dengan berkata, kita tidak usah bicarakan ini lagi. Oke, Fei Yue melanjutkan, mari kita mulai. Jadi, di mana tepatnya posisimu dalam penelitian ini? Li Qian berbicara dengan sungguh-sungguh, mengungkapkan kebenaran, masih ada satu langkah terakhir yang harus ditempuh. Apa yang hilang? Mata Fei Yue melirik ke sekeliling, dan dia langsung teringat beberapa hal, dan secara kasar mengerti mengapa Li Qian meninggalkannya sendirian. Terlebih lagi, Fei Yue telah terbiasa dengan metode penelitian Li Qian yang langsung memberikan hasil umum tanpa melakukan eksperimen apapun. Malah, jika orang luar tahu tentang metode penelitiannya, mereka pasti akan menganggapnya fantasi. Meneliti evolusi hewan peliharaan bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dengan mudah. Setiap kali, dibutuhkan banyak sekali derivasi, refleksi, dan eksperimen sebelum hasil awal apapun tercapai. Sangat mustahil bagi seseorang seperti Li Qian, yang dapat menghitung hasil suatu masalah dan mendapatkan jawaban yang benar, untuk mampu melakukan aritmatika mental seperti sekarang. Ini sepenuhnya melanggar hukum objektif penelitian. Itu sama sekali tidak ilmiah. Bagaimana mungkin Fei Yue tidak mengetahui hal ini? Faktanya,
Bukan hanya Fei Yue saja, gadis-gadis lainnya, bahkan Din Fei dan yang lainnya, sepenuhnya menyadari situasi tersebut. Meskipun mengetahui kebenarannya, mereka semua diam-diam memilih untuk tidak menyelidiki masalah tersebut. Menurut mereka, kemampuan Li Qian untuk melakukan penelitian dengan cara yang luar biasa kemungkinan besar terkait dengan bakat terpendamnya dalam menjinakkan binatang buas. Lagi pula, bakat terpendam dalam menjinakkan binatang buas 100% berhubungan dengan pengasuhan. Bakat menjinakkan binatang buas inilah yang menjadikannya bakat langka di Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir. Bagi mereka yang jeli, semua ini sebenarnya dapat dilacak. Kemampuan Li Qian dalam memelihara binatang baru terlihat jelas setelah ia membangkitkan bakatnya dalam menjinakkan binatang. Alasan Li Qian tetap diam, dan yang lainnya diam-diam memilih untuk tetap diam, adalah karena bakat terpendamnya dalam menjinakkan binatang buas. Bakat terpendam dalam menjinakkan binatang buas ini pastilah sangat penting. Tidak perlu menyimpan rahasia. Berdasarkan pemahaman ini, semua orang memilih untuk menghindarinya. Menurut semua orang, jika rahasia ini tersebar, keselamatan pribadi Li Qian mungkin akan semakin terancam. Jadi mereka semua diam-diam memilih untuk berpura-pura bodoh. Elementalisasi. Fei Yue berpikir keras, dan ia memikirkan banyak hal. Namun, Li Qian sama sekali tidak menyadari hal-hal ini, jadi ia tidak terlalu memikirkannya dan langsung menjawab. Tanpa ragu, dia menunjuk ke arah susunan yang tak jauh dari sana dan melanjutkan, aku butuh kemampuan susunan itu untuk mengintegrasikan elemen. Kau benar-benar tahu cara menyulitkanku. Fei Yue mulai mengeluh setelah mendengar kata-kata Li Qian. Kau tahu berapa lapis pola susunan yang dimiliki formasi ini sekarang? Formasi ini sudah memiliki fungsi mengintegrasikan tubuh fisik, energi, dan kekuatan spiritual. Jika ia menggabungkan fungsi elementalisasi, hal itu sungguh tak terbayangkan. Li Qian mengepalkan tinjunya, mengangkat tangannya, dan menatap Fei Yue dengan tatapan menyemangati. Lakukan saja. Aku percaya padamu. Kamu pasti bisa. Menghadapi dorongan Li Qian, secercah kewaspadaan langsung muncul di mata Fei Yue. Jangan coba-coba memanipulasiku. Aku sudah hidup dua era. Aku sudah melihat berbagai macam tipu daya. Dengan senyum tipis, Li Qian sama sekali tidak ragu dan langsung menyanjungnya. Aku selalu merasa bahwa kemampuan formasi susunanmu adalah yang terbaik, bahkan di seluruh Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir, tanpa terkecuali. Berhenti bicara omong kosong. Fei Yue memutar matanya dan membalas Li Qian, tetapi lengkungan tipis bibirnya mengkhianati perasaannya yang sebenarnya. Kalau begitu katakan padaku, kau ikut atau tidak? Li Qian terkekeh, mengabaikan jawaban Fei Yue, dan bertanya langsung. Dia tahu betul kepribadian Fei Yue. Saudari Dewi dari klan Obsidian di depannya ini adalah tipe yang akan menanggapi bujukan lembut, bukan paksaan. Ternyata, tebakan Li Qian benar, karena saat berikutnya, Fei Yue dengan enggan menawarkan dirinya jalan keluar. Aku hanya ingin menguji kemampuanku dan melihat apakah aku bisa menyelesaikan masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Li Qian tidak menjelaskannya, tetapi langsung menekannya untuk menanyakan waktu yang tepat. Dia tidak akan tinggal di sini selamanya. Jika Fei Yue tidak bisa menyelesaikannya, dia harus mengembalikan masalah itu ke Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir untuk penelitian lebih lanjut. Fei Yue mengerutkan kening, tetapi tanpa banyak berpikir, dia memberi batas waktu, 3 hari. Sependek itu, Li Qian tampak terkejut mendengar jawabannya. Ya, menurutnya, 3 hari memang agak terlalu singkat. Fei Yue menggelengkan kepalanya dan menyatakan pertimbangannya, jika bisa diselesaikan, 3 hari seharusnya cukup. Jika tidak bisa diselesaikan, 3 bulan tidak akan membantu. Setelah mengobrol beberapa menit lagi, keduanya mulai bekerja. Fei Yue sibuk menambahkan pola susunan, sementara Li Qian membantunya. Dengan demikian, 3 hari berlalu dalam sekejap mata. 3 hari kemudian, melihat Fei Yue telah selesai menggambar pola susunan terakhir, Li Qian tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan tidak sabar, bagaimana? Cari sendiri. Fei Yue tidak menjawab, melainkan menunjuk ke susunan di tanah. Li Qian menatap formasi gabungan 4 lapis di tanah, dan bibirnya sedikit berkedut. Ini sangat rumit, menunjukkannya kepadaku tidak ada gunanya. Bukan berarti dia meremehkan dirinya sendiri. Hanya saja, dengan tingkat keterampilannya saat ini, terlalu banyak yang diminta darinya untuk mengetahui rahasia formasi gabungan 4 macam itu. Berhasil atau tidak, kita akan tahu setelah mengujinya, kata Fei Yue sambil melihat formasi yang baru saja diselesaikannya. Jelas dia sangat percaya diri dengan formasi ini. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Li Qian yang berdiri di sampingnya tiba-tiba membeku, karena pada saat itu, suara notifikasi elektronik yang familiar terdengar di benaknya. Tugas 2, evolusi tubuh fisik sudah legendaris. Nilai inspirasi plus 2, kemajuan tugas saat ini 100%, kirim tugas. Mendengar pemberitahuan elektronik di benaknya, Li Qian tidak ragu sama sekali dan langsung memilih kirim. Tak lama kemudian, aliran informasi yang sangat besar muncul dalam pikiran Li Qian. Saat dia menyerap aliran informasi besar ini, dia terus menatap susunan di tanah, berpura-pura berpikir keras. Setelah menyerapnya sepenuhnya, raut wajah terkejut muncul di wajahnya. Aku tidak menyangka masih ada satu langkah lagi yang terlewat. Setelah menyelesaikan pengaturan akhir formasi, Li Qian mencerna informasi yang mengalir deras di benaknya. Tanpa membuang waktu, ia segera meninggalkan pangkalan pembiakan Panda Cloud Rank.
Ia menghampiri kedua dekan tersebut dan menyampaikan permintaannya secara langsung. Dekan Fei, Dekan Feng, penelitiannya hampir selesai. Menurut perkiraan saya, hanya perlu satu langkah persiapan terakhir sebelum kita dapat memulai pengujian. Mendengar kata-kata Li Qian, Dekan Feng dengan bersemangat bertanya, persiapan apa? Mata Li Qian menajam saat dia menyatakan permintaannya, buah pikiran, aku butuh setumpuk buah pikiran. Tanpa berkata sepatah kata pun, Dekan Feng melanjutkan, berapa banyak sebenarnya yang Anda butuhkan? Implikasinya cukup jelas, tidak peduli berapa banyak buah jiwa yang dibutuhkan Li Qian, Universitas Penjinak Binatang Mizu mereka dapat menyediakannya. Li Qian menggelengkan kepalanya dan berkata jujur, entahlah. Kalian pergi saja dan persiapkan. Aku akan menggunakannya dan mengevaluasinya nanti. Mendengar hal ini, Dekan Feng berpikir sejenak, lalu melambaikan tangannya dengan acuh, maka semakin banyak semakin baik. Bab 838. Li Qian mengajukan permintaannya, membutuhkan buah jiwa, dan Dekan Feng segera mengambil alih tugas itu sendiri. Din Feng adalah dekan Akademi Pelatihan di Universitas Penjinak Binatang Mizu. Sangat normal untuk dapat memobilisasi sejumlah sumber daya. Meskipun buah pikiran itu berharga, namun itu tidak berarti apa-apa bagi Din Feng. Tidak lama setelah menyetujui, Din Feng segera meninggalkan pangkalan penangkaran Panda Yunji. Jelas dia bermaksud mengatur masalah ini sendiri. Waktu berlalu dengan cepat, dan tidak lama kemudian, sekitar 2 jam kemudian, Din Feng muncul kembali di pangkalan kultivasi Cloud Rank. Profesor Li, buah pikiran, totalnya 10, semuanya ada di sini. Tanpa membuang waktu, Dekan Feng langsung menyerahkan sebuah cincin penyimpanan. Melihat cincin penyimpanan yang diserahkan Dekan Feng, wajah Li Qian menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tahu bahwa beberapa buah jiwa tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 8 pejabat tinggi seperti Dekan Feng. Akan tetapi, kenyataan bahwa barang itu diambil kembali begitu cepat agak di luar dugaannya. Namun, setelah memikirkannya sejenak, dia tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Kemungkinan besar buah pikiran memiliki stok yang cukup besar di perpustakaan sumber daya luar biasa di Universitas Penjinak Binatang Mizu. Setelah menerima buah spiritual yang ditemukan Dekan Feng untuknya, Li Qian tidak ragu lagi dan segera mengambil tindakan. Setelah memberikan beberapa instruksi kepada Fei Yue dan Din Fei, ia memulai pengasingannya di ruang rahasia di pangkalan pembiakan Panda Cloud Rank. Mengasah kapak tidak akan menunda penebangan kayu Anda. Setelah mencerna dan menyerap informasi yang telah disuntikan setelah tugas diserahkan, Li Qian sekarang sepenuhnya memahami kondisi spesifik apa yang dibutuhkan untuk memimpin evolusi ini. Tingkat ketiga telepati sangatlah penting. Li Qian membutuhkan buah pikiran untuk lebih mengembangkan bakat telepatinya. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa mereka telah memanfaatkan evolusi untuk mendapatkan beberapa keuntungan bagi diri mereka sendiri. Li Qian tidak merasa malu sama sekali tentang hal itu. Jika penelitian evolusi ini dapat diselesaikan dengan sukses, saya yakin saya dapat memberi mereka imbalan yang lebih besar lagi. Selain itu, karena lokasi penelitian berada di Universitas Minnesota, mereka pasti akan menjadi orang pertama yang menikmati manfaat evolusi. Ini juga merupakan alasan penting mengapa Dekan Feng mendukungnya tanpa ragu. Tepat pada saat ini, di dalam ruang pelatihan bawah tanah rahasia di pangkalan pembiakan Panda Cloud Rank. Li Qian sedang duduk bersila dalam meditasi, dan dia telah mendorong metode meditasi kekuatan super hingga batasnya. Di udara, gumpalan energi luar biasa mulai mengalir ke tubuhnya seperti mata air yang memancar. Itu mendorong tubuhnya menuju tingkat transenden. Kenyataannya, meskipun tingkat kekuatan mental Li Qian baru saja menembus ke alam kaisar tingkat ke-7, dan itu hanya tercapai karena dia menyelesaikan misi kedua dan terdorong oleh umpan balik dari misi tersebut, dalam hal derajat transformasi fisik, dia kini sama sekali tidak lebih lemah daripada penjinak binatang tingkat suci manapun. Dalam hal ini, selain peningkatan kebugaran fisik karena umpan balik tugas, metode meditasi kekuatan super juga merupakan alasan yang sangat penting. Pada saat ini, alasan Li Qian menggunakan metode meditasi kekuatan super adalah karena ia menemukan bahwa ketika mengonsumsi buah pikiran, menggunakan metode meditasi ini dapat mempercepat kecepatan transformasi fisik. Mengenai alasannya, Li Qian hanya punya tebakan kasar di benaknya. Kemungkinan besar hal ini terkait dengan masalah sistemik dalam tubuh manusia. Tubuh manusia adalah sistem yang kompleks. Meskipun mengonsumsi buah pikiran dapat meningkatkan kemampuan telepati seseorang, hal itu juga dapat menimbulkan efek samping lain. Tentu saja kita tidak dapat mengesampingkan pengaruh efek samping lain dari Mind Fruit. Li Qian merenungkan hal ini sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Pikirannya kembali tenang, dan dia mulai dengan sepenuh hati memurnikan dan menyerap kekuatan obat dari buah pikiran. Saat ia tenggelam dalam pengalaman itu, Li Qian dapat merasakan energi khusus mengalir dalam tubuhnya. Akhirnya, energi khusus yang agak hangat ini berkumpul di ruang di antara kedua alisnya. Proses ini berlangsung selama hampir 2 hari, hingga Li Qian memakan buah jiwa ke-7, di mana pada saat itu perubahan kuantitatif akhirnya mengarah pada perubahan kualitatif. Tiba-tiba, pemandangan di hadapannya meredup, dan dalam sekejap, Li Qian merasa tubuhnya muncul di suatu tempat abu-abu aneh yang kabur. Ketika Li Qian pertama kali menemukan pemandangan ini, dia cukup terkejut, tetapi dia segera menyadari apa yang sedang terjadi. Inilah alam pikiran. Di dalam ruang yang kabur dan unik itu, wajah Li Qian berseri-seri karena kegembiraan luar biasa.
Dia sangat menyadari apa arti munculnya medan mental. Ini berarti bakat telepati seseorang telah berkembang ke tingkat ketiga. Dalam medan mentalnya, Li Qian merasakan lagi dan mulai memobilisasi energi di dalam, berdasarkan informasi yang telah dibacanya. Saat energi itu dimobilisasi, dalam sekejap, sosok makhluk raksasa muncul di hadapannya. Makhluk besar ini adalah naga timur yang agung. Tak lain dan tak bukan adalah Seven. Senyum Li Qian melebar saat dia melihat Qizai yang tiba-tiba muncul. Tanpa diragukan lagi, setelah mengonsumsi buah pikiran ketujuh, pengembangan bakat telepatinya telah mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Melihat Qizai muncul di depannya, dia merasa sedikit bimbang. Baik informasi yang telah dilihatnya maupun informasi yang diberikan oleh Dekan Fei dan lainnya, Li Qian memahami prinsip-prinsip yang mendasarinya. Menggunakan sumber daya yang luar biasa seperti itu untuk menemukan bakatnya dalam menjinakkan binatang sebelum waktunya bukanlah hal yang baik baginya. Itu akan menguras potensi bakat penjinak binatang telepati. Akan menjadi lebih sulit untuk melanjutkan penggalian di masa mendatang. Tetapi pada saat ini, Li Qian tidak peduli dengan hal lain, sebagaimana dibuktikan oleh persetujuan diam-diam dari Dekan Fei dan Dekan Feng. Tanpa ragu, mereka berdua setuju dengan hal ini. Li Qian. Qizai bingung dengan kemunculannya yang tiba-tiba di tempat ini dan mengeluarkan suara bertanya. Jangan panik. Aku memanggilmu ke sini hanya untuk melakukan eksperimen. Sekarang, eksperimennya sudah selesai, dan kau boleh kembali. Li Qian mengamati Qizai dari atas ke bawah, mengamatinya sebentar, dan setelah beberapa saat, ia mengangguk dan bersuara puas. Begitu dia selesai berbicara, sosok Seven menghilang lagi dalam sekejap. Ia berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang ke dalam ruang kelabu yang kabur. Tanpa diragukan lagi, 7 yang tadi bukanlah 7 yang sebenarnya, atau lebih tepatnya, bukan 7 yang utuh. Itu hanyalah proyeksi kekuatan spiritual 7. Alasan mengapa Li Qian begitu bersemangat mengembangkan medan pikiran sederhana saja, tahap evolusi berikutnya membutuhkan bantuan medan ini. Bab 839. Di dalam ruang budidaya pangkalan pembiakan panda Cloud Rank di Universitas Penjinak Binatang Mizu, Li Qian berdiri dan memeriksa kondisinya. Kondisinya sangat baik, tanpa masalah. Soal apakah hal itu akan memengaruhi perkembangan bakat telepatinya dalam menjinakkan binatang buas, Li Qian tidak punya waktu untuk mengkhawatirkannya saat ini. Menyelesaikan masalah yang ada saat ini merupakan prioritas. Lagi pula, menurut informasi yang tercatat dalam bahan-bahan yang dikajinya, hal itu hanya berdampak. Bukan berarti tidak ada cara untuk menelusurinya lebih lanjut. Jadi meskipun agak disayangkan, Li Qian tidak menyimpannya dalam hati. Dia menekan tombol ruang kultivasi, berjalan lurus keluar, meninggalkan ruang kultivasi, dan datang ke dunia luar. Di luar, keempat wanita yang dikontrak, gadis kecil Sun Ruirui, Guru Ling, tim Universitas Penjinak Binatang Sazu yang dipimpin oleh Dekan Fei, dan tim Universitas Penjinak Binatang Mizu yang dipimpin oleh Dekan Feng semuanya sedang menunggu. Saat melihat Li Qian muncul, mereka semua menatapnya dengan pandangan bertanya. Li Qian memandang sekelilingnya, mula-mula memberikan pandangan menghibur kepada keempat wanita kontrak dan gadis kecil Sun Ruirui, lalu menoleh ke arah Din Feng. Dia berkata, Dekan Feng, semuanya sudah siap di sini. Kita bisa melanjutkan eksperimen evolusi sekarang. Hebat, hebat sekali. Mendengar kata-kata Li Qian, Dekan Feng tak kuasa menahan kegembiraannya dan langsung bertanya, apa yang kau butuhkan dariku? Untuk memastikan tingkat keberhasilan setinggi mungkin di awal, saya pribadi menyarankan untuk melakukan beberapa eksperimen konservatif terlebih dahulu, kata Li Qian setelah berpikir sejenak. Pendekatan konservatif seperti apa? Dekan Fei, yang berdiri tak jauh dari situ, juga penasaran saat mendengarnya, jadi ia pun bertanya. Li Qian menatap Dekan Fei dan berkata dengan tenang, mari kita mulai eksperimen langsung dari tingkat ke-9 Roh Kudus. Lagi pula, Roh Kudus adalah standar minimum untuk eksperimen ini. Jika kau belum mencapai tingkat Roh Kudus dan tubuhmu belum memulai transformasi luar biasa, tidak perlu ada pengujian, dan mustahil untuk berhasil. Saat berbicara, ia menyatakan persyaratan minimum secara langsung, jika persyaratan ini pun tidak dapat dipenuhi, maka tidak ada yang dapat dilakukan. Lagi pula, secara teoritis, semakin tinggi tingkat kekuatan, semakin tinggi pula kemungkinan keberhasilannya, yang merupakan salah satu alasan mengapa ia memulai pengujian dari tingkat ke-9 Roh Kudus. Baiklah, aku tahu apa yang harus kulakukan. Mendengar instruksi Li Qian, Dekan Feng melirik seorang guru muda di sampingnya tanpa berkata sepatah kata pun, Guru Gao, pergilah dan buat pengaturan. Soal personel, kau tahu. Saat Dekan Feng sedang memberikan instruksi, Li Qian tiba-tiba menyela, Profesor Gao, bisakah Anda menjelaskan bahwa ini adalah percobaan pertama? Saya tidak yakin ini akan 100% berhasil. Jika gagal, konsekuensinya bisa sangat serius. Serius banget. Dekan Feng disela oleh Li Qian, tapi dia sama sekali tidak kesal. Sebaliknya, setelah mendengar kata-kata Li Qian, dia bertanya dengan raut wajah khawatir. Ya, Li Qian mengangguk dan menjawab dengan jujur, tergantung kondisi pasien. Apakah kondisinya sudah sangat buruk, misalnya sudah sangat tua atau pernah mengalami cedera serius, Del? Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, kalau begitu, kegagalan berevolusi kemungkinan besar akan mengakibatkan kematian seketika. Bahkan subjek uji yang kondisi fisiknya relatif baik pun dapat mengalami cedera serius.
Begitu Li Qian selesai berbicara, suasana menjadi sunyi, dan ekspresi semua orang menjadi serius. Kegagalan evolusi dapat dengan mudah menyebabkan kepunahan mereka. Konsekuensi mengerikan seperti itu tidak dapat diabaikan atau diabaikan. Faktanya, Li Qian juga sangat mementingkan eksperimen evolusi ini. Namun, kali ini berbeda dari eksperimen-eksperimen sebelumnya, karena melibatkan penjinak binatang itu sendiri. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, ada kemungkinan seseorang bisa mati. Ya, alasan Li Qian berbicara untuk mengingatkan mereka tadi bukan hanya tentang baju zirahnya, tetapi untuk memberi mereka peringatan. Informasi tentang pencernaan dan penyerapan dengan jelas menunjukkan bahayanya. Meskipun kemungkinan kematiannya tidak tinggi menurut informasi ini, hal itu tetap merupakan kemungkinan nyata. Setelah menjelaskan bahaya eksperimen evolusi, Li Qian memanggil keempat wanita kontrak dan gadis kecil Sun Ruirui sebelum bersiap pergi. Dekan Feng, tolong diskusikan ini dan beritahu saya segera setelah Anda mendapatkan hasilnya. Jika Anda sudah membuat pengaturan yang tepat di sini, eksperimen evolusi bisa dimulai besok. Begitu ia selesai berbicara, sebelum Dekan Feng sempat membuka mulut, seorang pria parubaya bertubuh kekar melangkah keluar dari samping Dekan Fei. Jangan mengomel dan merengek. Apa yang perlu dibicarakan? Biarkan aku menjadi subjek pertama dalam eksperimen evolusi ini. Li Qian menatap kosong ke arah pria parubaya kekar yang keluar. Apa yang terjadi? Bukankah ini Universitas Penjinak Binatang Mizu? Mengapa penjinak binatang pertama yang mengajukan diri menjadi subjek eksperimen evolusi justru berasal dari Universitas Penjinak Binatang Sasu? Li Qian bingung, lalu mengalihkan perhatiannya kepada Dekan Fei, yang pasti tahu tentang masalah ini. Menghadapi tatapan penuh tanya dari Li Qian, Dekan Fei tidak menghindar atau menghindari pertanyaan tersebut, melainkan berbicara langsung dan memberikan jawaban positif. Saya menghormati pilihan Profesor Yao. Setelah mendengarkan kata-kata Dekan Fei, Li Qian secara kasar mengerti bahwa mereka telah mengatur semua subjek tes ketika mereka tiba. Tak heran, ketika saya melihat sekeliling dan memperhatikan Guru Yao, saya menyadari bahwa ia sama sekali tidak terlihat seperti seorang pelatih. Sekarang, sepertinya ia kemungkinan besar adalah seorang pensiunan guru dari Akademi Tempur. Profesor Yao, dilihat dari situasi Anda belum mencapai jalan buntu itu, dan Anda masih cukup muda. Mengapa tidak mencoba menembus level legendaris? Li Qian melirik Profesor Yao, yang telah mengajukan diri, dan mengulangi, jika kita memulai eksperimen evolusi sekarang, bagaimana jika gagal? Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi makna yang diungkapkannya sudah sangat jelas. Guru Yao tersenyum lalu berkata dengan murah hati, tidak ada harapan untuk menerobos sendirian. Aku punya total 6 hewan peliharaan, tapi aku sudah kehilangan 5 di antaranya dalam pertempuran di alam dimensi. Hanya satu teman lama yang tersisa, sama sepertiku, yang hampir tidak bisa bertahan hidup. Tidak mungkin aku bisa menerobos lagi. Bagi saya, tidak ada bedanya apakah saya hidup beberapa dekade lebih lama atau lebih pendek jika saya terus hidup seperti ini. Bahkan jika saya gagal, saya akan menjadi pahlawan lagi dalam 18 tahun. Karena Guru Yao sudah mengatakannya, Li Qian tentu saja tidak ragu lagi. Baiklah, kalau begitu. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, Dekan Feng di sampingnya menyuarakan ketidakpuasannya, Pak Tua Fei, apa maksudmu? Bukankah kita sudah sepakat bahwa orang-orang kita dari Universitas Penjinak Binatang Mizu akan melakukan eksperimen evolusi terlebih dahulu? Kulihat kalian ragu-ragu. Din Fei terkekeh, tak peduli sama sekali, lagi pula, kalau kita mengujinya dulu, itu juga bisa membantu kalian menghindari jebakan. Bab 840. Dekan Feng dan Dekan Fei berdebat dengan keras, tetapi Li Qian mengabaikan mereka sepenuhnya. Biarkan mereka berdebat sesuka mereka. Baginya, yang ia butuhkan hanyalah subjek uji. Setelah berdebat cukup lama, Din Fei akhirnya boleh pergi duluan. Pada akhirnya, tempat pertama untuk percobaan itu tetap jatuh kepada Profesor Yao. Li Qian baru mengetahui hal ini keesokan harinya. Tak ada yang bisa ia lakukan. Bakat telepatinya telah mencapai tingkat ketiga hari itu. Melihat Dekan Fei dan Dekan Feng berdebat, ia mengabaikan mereka dan langsung kembali ke hotel kampus. Tidak terjadi apa-apa malam itu. Keesokan harinya, setelah sarapan, dia berjalan santai ke pangkalan penangkaran panda Cloud Rain di alam rahasia Dansha. Guru Yao, apakah Anda benar-benar orang pertama yang melakukan percobaan ini? Li Qian memasuki pangkalan penangkaran panda Cloud Rain dan melihat sekelompok besar orang, termasuk Guru Yao yang pertama kali keluar. Ia langsung mengerti maksud Guru Yao dan bertanya sambil tersenyum. Sambil berkata demikian, ia melirik Dekan Fei dan Dekan Feng yang berdiri tak jauh darinya. Melihat kedua dekan itu tersenyum dan mengangguk, ia pun mengerti. Meskipun Dekan Feng tersenyum dan mengangguk, ada sedikit kesan melankolis di antara alisnya. Jelas, dia masih sedikit tidak senang karena tempat pertama untuk percobaan itu telah direnggut oleh Universitas Penjinak Binatang Sasu. Tentu saja dia tidak senang, tetapi tidak ada yang dapat dia lakukan saat ini, karena Guru Yao memang orang pertama yang melangkah maju. Hal lain yang benar adalah Din Fei, menjadi orang pertama yang mencoba sesuatu belum tentu mendatangkan manfaat. Ada pula kemungkinan menghadapi bahaya yang tidak diketahui. Dalam hal ini, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa hal itu seperti menavigasi ladang ranjau. Li Qian dapat menebak beberapa perselisihan kecil antara kedua dekan tersebut, tetapi dia tidak peduli sama sekali.
Dia mengangguk kepada Guru Yao, Fei Yue dan aku akan masuk dan bersiap dulu. Tidak akan lama. Ketika pintu ruang kultivasi terbuka, kamu bisa masuk sendiri. Baiklah. Jawab Guru Yao dengan tatapan tegas. Setelah semuanya siap, Li Qian tidak membuang waktu lagi dan langsung masuk ke ruang inkubasi. Di dalam ruang inkubasi, kilatan cahaya muncul, dan Scarlet Moon muncul di hadapannya. Melihat susunan komposit 4 lapis yang terukir di lantai ruang kultivasi, Fei Yue mendesah tak berdaya, aku tak bisa berbuat apa-apa. Susunan ini sudah sangat rumit. Menambahkan lapisan pola susunan penopang kehidupan lagi kemungkinan besar akan membuatnya runtuh, dan itu juga di luar kemampuanku. Li Qian tersenyum dan memberinya tatapan meyakinkan. Jangan khawatir, formasi ini sudah cukup. Jika lapisan lain dari pola susunan yang menopang kehidupan dapat ditambahkan, itu akan lebih baik lagi, tetapi ini adalah batasnya, dan sungguh tidak ada yang perlu disesali. Ayo kita mulai sekarang. Setelah memberinya tatapan meyakinkan, ekspresi Li Qian tiba-tiba berubah serius. Meskipun kita telah sepenuhnya memahami semua informasi tentang metode evolusi ini, tidak berarti bahwa memimpin evolusi ini adalah perkara mudah. Sebaliknya, karena beberapa langkah evolusi khusus, pekerjaan memimpin evolusi ini sebenarnya sangat rumit. Kesalahan sedikit saja dapat mengakibatkan kegagalan. Selain itu, evolusi ini juga sangat istimewa. Li Qian saja tidak cukup. Fei Yue juga perlu berkontribusi. Mereka bahkan mungkin perlu melakukan setengah dari pekerjaan utama evolusi. Setelah Li Qian selesai berbicara, Fei Yue mengangguk dingin di sampingnya. Tanpa sepatah kata pun, ia langsung bertindak dan mengeluarkan batu energi dengan atribut berbeda. Satu persatu, batu energi dengan atribut berbeda dikeluarkan dan kemudian ditanamkan ke dalam pola susunan. Setelah semua batu energi tertanam, seluruh susunan komposit 4 kali lipat mulai memancarkan cahaya redup. Formasi itu belum aktif, tetapi hanya dengan melihatnya saja, Anda bisa tahu bahwa formasi ini bukanlah formasi biasa. Li Qian meliriknya dan merasa formasinya hampir siap, jadi ia tidak membuang waktu lagi. Dengan lambaian tangan yang lembut, ia membuka pintu ruang inkubasi. Saat pintu ruang inkubasi terbuka, sesosok tubuh kekar dan kuat berjalan masuk dari luar. Li Qian melirik sosok kekar yang perlahan masuk dan berkata dengan sungguh-sungguh, Guru Yao, saya sudah mengatakan semua yang perlu saya katakan kemarin. Jika Anda siap, kita bisa mulai sekarang. Guru Yao mengangguk, mengucapkan satu kata, matanya dipenuhi tekad. Tanpa membuang waktu, Li Qian menunjuk salah satu poin kunci dari formasi gabungan 4 lapis dan berkata, mari kita mulai. Guru Yao, silakan duduk bersila di tempat itu terlebih dahulu. Mendengar ini, Guru Yao langsung melangkah dan memasuki formasi tanpa ragu. Ia duduk bersila di titik fokus formasi, seperti yang ditunjuk Li Qian. Guru Yao, selanjutnya, jagalah pikiranmu tetap fokus dan jangan melawan kekuatan eksternal apapun. Melihat Guru Yao sudah duduk bersila, Li Qian terus mengingatkannya. Setelah berpikir sejenak, ia menambahkan, Guru Yao, ada sesuatu yang belum saya sebutkan kemarin, tetapi saya bisa memberitahu Anda sekarang, evolusi ini sangat istimewa, dan tekad sangatlah penting. Semakin kuat tekad, semakin tinggi kemungkinan keberhasilan evolusi. Mendengar ini, Guru Yao langsung tertawa terbahak-bahak. Profesor Li, kata-katamu membuatku semakin percaya diri. Soal tekad, aku, Yao Tua, tidak takut pada siapapun. Kalau begitu, mari kita mulai. Silakan panggil hewan peliharaanmu. Mendengar ini, Li Qian merasa semakin percaya diri dan langsung ke intinya. Mendengar ini, pikiran Guru Yao tergerak, dan saat berikutnya, saat susunan pemanggilan menyala, seekor harimau besar muncul di ruang pembiakan. Yue-sen, ternyata Yue-sen. Li Qian menatap harimau raksasa yang tiba-tiba muncul dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Yue-sen ini adalah binatang peliharaan tipe bumi, evolusi lanjutan dari Sanjun. Potensi rasialnya telah mencapai tingkat ke-9 Roh Kudus, membuatnya sangat berharga. Banyak penjinak binatang yang gagal memperoleh peliharaan legendaris akan mencoba segala cara untuk mendapatkan peliharaan tersebut agar dapat menembus penghalang yang tidak dapat diatasi. Percaya atau tidak, ada beberapa kasus yang berhasil. Ini juga menunjukkan betapa luar biasanya Yue-sen ini. Selain itu, Li Qian juga menyadari bahwa Yue-sen ini adalah makhluk yang luar biasa dalam hal bakat dan potensi. Berbicara secara logis, dengan binatang sekuat itu, ditambah dukungan Universitas Penjinakan Binatang Sazu, melintasi penghalang yang tak dapat diatasi seharusnya sangat menjanjikan. Namun sekarang, ia baru menyadari potensinya. Yang terjadi selanjutnya adalah kurangnya keberlanjutan, sehingga sulit untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Faktanya, dalam pandangan Li Qian, bahkan alam Roh Kudus tingkat ke-9 pun menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Dalam situasi ini, hanya ada satu alasan untuk hasil seperti itu, cedera. Dan dia terluka parah. Bersambung.